Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Oke. Sebuah sukacita yang luar biasa bisa lihat wajah-wajah teman-teman semua hari ini. Boleh disapa kanan kirinya, kasih yang terbaik untuk kanan kirinya. Dikasih tos, kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa setiap musim dalam kehidupan kita adalah rencana dari Tuhan. Di Alkitab bahkan dikatakan bahwa Tuhan turut serta dalam mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Yang artinya bukan Tuhan mendatangkan kebaikan bukan dari sesuatu yang baik-baik saja. Tapi justru seringkali Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita melalui hal-hal yang mungkin kita terasa berat. Ketika kita ngerasa Tuhan gak menolong kita. Ketika kita merasa doa kita tidak terjawab. Dalam beberapa kali kesempatan, setelah teman-teman berhasil melewati masa sukar itu, teman-teman akan merasakan kasih Tuhan setia dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau teman-teman merasakan perjuangan teman-teman begitu berat, percayalah bahwa Tuhan akan terus menolong teman-teman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis merah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
syukur. Sama-sama kita nyanyikan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. oh, katakan lebih sungguh lagi. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, oh, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. dengar iman, katakan lebih sungguh lagi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu setia dalam kehidupan kami. Sekalipun kami merasa doa kami gak terjawab, sekalipun kami merasa Tuhan gak bisa nolong kami, sekalipun kami merasa bahwa daging kami habis lenyap Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan terus dan terus menolong kami. Engkau Tuhan yang akan terus menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus setia pada kami Tuhan. Haleluya. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kami hari ini. Kami mau serahkan hati dan pikiran kami. Kami mau arahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Katakan berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam
sungguh lagi, katakan berkali-kali. Berkali-kali kau beroleh, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Angkat tangan kita, nyanyikan sekali lagi, lebih sungguh lagi, katakan. Berkali-kali kau beroleh, Jesus. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau beroleh, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan, dalam lembah gelap Kau ada. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan iman, dalam lembah gelap. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari naikkan penyembahan kita. Kami percaya Kau setia Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong kami, berkali-kali Kau kuatkan. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan. Kami mau bersyukur, kami menaikkan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, kami menaikkan nama-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kami percaya Kau ada, Kau Allah yang selalu setia. Haleluya, haleluya. Beri sembahyang, beri sembahyang, beri sembahyang. Puji nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Kami memuji, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau Tuhan kami yang perkasa, Kau Tuhan kami yang setia. Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan. Kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mau menyerahkan seluruh hati kami, seluruh pikiran kami, seluruh pergumulan kami yang kami bawa hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan dipakai sebagai anak-anak Tuhan untuk pengenapan rencana-Mu dalam dunia ini.
Ada rencana Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih lagi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Terlebih-lebih kami percaya bahwa Tuhan kami telah bangkit Tuhan. Kami semua telah ditebus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kesesakan apapun yang kami rasakan, seluruh kehidupan kami, kami mau berjanji setia sama Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Engkau akan terus menyertai kami. Engkau yang akan terus menguatkan kami. Engkau yang akan terus menolong kami. Jadikan lagu ini sebagai komitmen dari kita semua. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini, katakan ku hidup karena percaya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Angkat tanganmu, nyanyikan lebih sungguh lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percayakan Tuhan, Kau Allah yang lebih besar. Haleluya, ku bersyukur, naikkan namanya, mari puji Dia. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji nama-Mu, kami mau naikkan nama-Mu, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Haleluya, mari naikkan namanya, mari sembah Dia, mari puji Dia. Glory haleluya, glory haleluya. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Haleluya, glory, glory haleluya, glory haleluya, haleluya. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan, tak terbatas, tak terduga jalan-Mu, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
lebih sungguh lagi naik akan terbatas. Tak terduga jalanmu, terduga jalanmu. Aku percaya di segala musimku tak terbatas, tak terduga Bapa. Sungguh kau yang kami percaya, di segala musim. Biar jemaat Tuhan yang menyanyi katakan tak terbatas, tak terduga. Lebih sungguh lagi katakan dengan iman. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, Terbatas kasih-Mu, tak terduga. Katakan kau yang kami percaya, kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan, Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kayak mungkin gak bisa lihat Tuhan jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kayak mungkin gak bisa lihat rencana-Mu Tuhan. Tapi Kamu mau punya iman percaya Tuhan, bahwa apa yang Kau lakukan sama kami, apa yang baru saja kami rayakan Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, apa yang Kau rancangkan untuk kami, sungguh indah dan sungguh besar Tuhan. Sebentar Kami mau persiapkan hati dan pikiran kami, Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Kau mau jadikan lagu ini Tuhan, setiap kata-katanya jadi setiap komitmen buat masing-masing dari kami. Lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Katakan bersama-sama. Dan Kau dekat. Haleluya.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, yes Jesus, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga. Dengan iman sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih sungguh lagi, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, ya Jesus. Lalu dalammu sungguh besar Bapa, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Begitu besar pengorbananmu atas setiap kami, Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan Tuhan kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh pikiran kami, hati kami, semua apa yang kami berikan kepadamu gak cukup Tuhan untuk membayar pengorbananmu pada kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu di tempat
Biarlah kami mengabdikan diri kami kepadamu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Saya udah jemaat Tuhan untuk kita sama-sama angkat tangan kita. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, doakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Tuhan. Kau melihat setiap anak-anakmu di tempat ini. Kau yang tahu pergumulan masing-masing dari kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan saat ini. Apapun yang menjadi distraksi kami untuk bisa dekat dengan Tuhan hari ini. Kamu letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Seluruh pergumulan kami, seluruh beban kami, kami mau tinggalkan sejenak Tuhan. Kami mau fokus untuk memberikan hati kami, berikan pikiran kami. Kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perjumpaan yang indah dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu kami rasakan nyata dalam tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Yang telah Kau pilih untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Urapi beliau Tuhan. Apa yang beliau sampaikan sama persis dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan di tempat ini. Sehingga begitu banyak anak-anak-Mu di tempat ini yang mendapat berkat firman Tuhan yang baru. Kami pulang ke rumah kami masing-masing bukan dengan tangan kosong, tapi ada satu perubahan dalam hidup kami melalui firman yang dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terus beracara di tempat ini, Kau yang terus menjamah anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan hari ini kita dilayani oleh Ko Hengki. Kepada Ko Hengki kami persilakan.
Shalom, selamat pagi saudara. Shalom, selamat pagi saudara. Siang ini ya saudara ya, di atas jam 10. Nah saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang menurut saya cukup menarik, diambil dari Yohanes. Dan saya sangat suka dengan Yohanes, tentu saja Kak Foni juga sangat suka. Kami sama-sama suka dengan Yohanes karena ini adalah firman Allah. Betul gitu ya Kak Foni ya? Oke saudara, mari kita belajar tentang satu topik yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan pelayanan yang begitu berharga ini buat saya gitu ya. Cece Fani ketika menyampaikan ke saya, kok temanya kali ini sangat menarik. Betul, ketika saya baca memang sangat menarik saudara. Saya bingung ketika akan menyampaikan kira-kira apa yang disampaikan. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah salah saudara, saudara harus miring dulu supaya betul. Miring, ya gitu, baru betul bacanya. Kalau enggak miring enggak betul saudara. Kalau lurus enggak betul, miring dulu baru betul. Karena miring menyadarkan kita apa arti tema ini. Kalau kita terlalu gini, klek jadinya. Dan kita di end. Kalau lurus kan kita enggak akan di end ya saudara ya. Oke, kita akan sama-sama belajar, garing ya saudara ya. Kita akan sama-sama belajar tentang satu topik di N, dan teksnya terambil dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Ini good news buat kita, seperti Injil adalah kabar baik. Jadi kalau sudah satu ayat ini adalah kabar baik buat kita, karena semua pasti berpikir satu ayat berarti khotbahnya cepat. Oke, nah saya akan turuti keinginan saudara-saudara sekalian. Jadi satu ayat, terus kemudian kita akan selesai, kita tutup dengan the end, gitu ya Cece Fani ya. Oke saudara, mari kita baca di ayat yang ke-30, ini menutup rangkaian besar tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, dan itulah akhir khotbah kita saudara-saudara sekalian, karena sudah ada kata sudah selesai. Kak Foni langsung teriak keras amin. Kalau didukung aminnya 300, saya akan langsung turun dari mimbar ini ya saudara ya. Oke saudara, mari kita sama-sama belajar dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Ini lukisan yang cukup menarik gitu ya. Saya tadi tanya sama Yogi, adakah penerusnya Harto? Ternyata masih belum ada ya lukisannya Harto di sana. Oke saudara, mari kita sama-sama belajar. Saya akan cepat saja. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dan temanya terkait dengan kata the end. Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata the end gitu saudara ya. The end itu kalau misalkan di dalam dunia perfilman berarti apa? Selesai. Bahasa Indonesia menggunakan kata apa? Menarik ya saudara ya. Saudara pernah enggak memperhatikan kenapa digunakan kata tamat? Tamat itu kan kalau saudara bolak-balik tetap tamat saudara, ya kan. Jadi sebenarnya itu benar-benar akhir, sudah tidak ada lagi ujungnya, terakhir wis tamat gitu ya. The end, kalau sudah ada tulisan the end maka kita cepat-cepat ngeringkesi barang kita, terus kemudian kita pergi dari gedung bioskop. Karena memang sudah berakhir saudara-saudara sekalian, itu tamat gitu ya. Tapi yang kedua, kalau kita memperhatikan dengan baik, biasanya the end di dalam kehidupan sehari-hari itu selalu dikaitkan dengan, setuju enggak kita? Dengan last word. Perkataan terakhir, dengan sebuah pesan yang terakhir. Saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang kata the end, bukan lu, gue, end, itu berbeda ya saudara ya. Tapi sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Kita sedang memahami bahwa ada sebuah akhir yang sedang kita tuju. Tetapi ketika orang mendengarkan kata the end terkait dengan kehidupan seseorang, maka kemudian yang muncul, ini dalam pikiran saya ya, yang muncul adalah last word, kata-kata terakhir. Itu yang paling penting ya saudara. Maka kalau saudara lihat peristiwa terakhir ini, yang paling banyak muncul tentang apa saudara? Kematian siapa?
akhir-akhir ini Kak Fon, bukan 2000 tahun yang lalu Kak Fon. Iya, Paus Fransiskus. Nah, salah satu yang menarik ya saudara, kalau saudara perhatikan, saudara mengikuti beritanya, saya ikut ya saudara, karena saya kagum dengan Paus gitu, termasuk mengulik kehidupan pribadinya yang tidak pernah tersentuh oleh orang lain, terutama terkait dengan kehidupan keluarganya. Tetapi salah satu hal yang dikulik oleh banyak orang adalah apa sih sebenarnya kata-kata terakhir dari Paus Fransiskus. Dan itu pagi hari ini menambahkan bahan khotbah saya ini. Sebenarnya saya enggak tahu pembukaannya mau pakai apa, tetapi karena ikut Paus Fransiskus, saya jadi tahu pentingnya seseorang mengakhiri hidupnya, bukan mengakhiri ya, tapi bukan dalam arti bundir dan lain sebagainya, tapi berakhir kehidupannya, maka salah satu hal yang akan dilakukan oleh seseorang itu adalah menyampaikan kata-kata terakhirnya, menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Terus kemudian ya saudara, berita yang berkembang, orang itu mencari kata-kata terakhirnya Paus Fransiskus itu apa? Dan saudara akan menemukan ada begitu banyak kata yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dari orang-orang gitu ya. Salah satunya adalah ada orang yang mengatakan begini, di akhir kehidupannya perkataan terakhir dari Paus Fransiskus adalah Tuhan kasihanilah gerejamu. Tentu saja dia tidak mengucapkan dalam bahasa Indonesia ya saudara ya. Saya cari di dalam bahasa Italinya juga tidak ketemu saudara. Tapi terjemahannya demikian. Nah ketika saya browsing, saya cari gitu, ternyata berita ini hoax. Jadi tidak pernah Paus Fransiskus mengatakan di akhir kehidupannya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Tuhan kasihanilah gerejamu. Kata-kata yang muncul adalah bukan pada tanggal 21, tetapi kata-kata yang muncul adalah pada tanggal 20 ketika dia muncul terakhir kali di ibadah Paskah dan dia mengucapkan beberapa kata, selamat Paskah untuk kita semua. Tetapi itu bukan pesan terakhir karena untuk semua umat gitu ya, bisa dibilang gitu. Tetapi ada yang secara khusus disampaikan kepada orang kepercayaannya dan itu dianggap sebagai kata-kata terakhir. Kata-kata terakhirnya adalah terima kasih karena engkau sudah mengantarkan aku ke alun-alun ini. Di Italia ternyata juga ada alun-alun ya saudara ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ada alun-alun gitu. Kata-katanya memang alun-alun di Saint Peter gitu ya, Saint Peter. Dan itu dianggap sebagai kata-katanya yang terakhir. Rancu saudara, tetapi bagi saya berarti akhir kehidupan seseorang. Itu yang paling penting adalah apa yang diucapkan terakhir. Pesan terakhirnya itu apa. Nah kenapa itu penting? Saya mendapatkan ini saudara. Kata terakhir itu sering jadi hal yang paling diingat oleh orang yang ditinggalkan. Karena biasanya apa? Biasanya kalau saudara perhatikan, ini biasanya saya bisa lihat ya, sekarang kejam sekali ya kalian nggak bisa lihat saya. Jadinya saya harus mendongak ke atas. Yang pertama saudara, terjadi di momen yang genting. Jadi tidak ada ya orang ya saudara yang menyampaikan pesan terakhirnya terus kemudian sambil guyu sambil minum Starbucks terus kemudian ingat ya ini pesan terakhirku. Bukan, itu bukan pesan terakhir saudara. Pesan terakhir itu pesan yang disampaikan dalam sebuah keadaan yang genting atau kenangan terakhir. Menjadi simbol kejujuran. Itu menurut saya sih. Jadi tidak sembarang orang menyampaikan pesan yang terakhir. Kemarin saya baru saja besuk seseorang gitu ya. Besuk seseorang, terus kemudian orang ini kan sudah dipasangi oksigen, terus kemudian ngomong juga sedikit susah. Dan menurut saya memang belum waktunya sih. Cuman dia merasa gini, kok wis gini ya aku gitu ya. Maka kemudian dia berkata, maafkan ya kalau misalkan aku punya salah. Dia minta maaf kepada orang-orang gitu ya. Dan menurut saya gitu, kalau memang terjadi sesuatu ya saudara, berarti ini adalah pesan yang terakhir. Nah kalau saudara perhatikan, keadaannya genting, terus kemudian menjadi kenangan terakhir, simbol kejujuran. Itu penting saudara buat kita, di momen akhir kita mau menyelesaikan kehidupan kita dengan sesuatu yang sifatnya baik. Kalau kita punya salah dengan orang lain, kita akan datang terus kemudian kita meminta maaf kepada mereka. Itu yang bakalan kita lakukan. Kita mau selesai segala sesuatunya karena apa? Karena kita ingin Allah melihat kita selesai semuanya, bukan hanya parsial.
Jadi penting ya saudara, kata-kata terakhir itu penting. Disampaikan dalam keadaan yang genting saudara. Menjadi kenangan terakhir. Yang kedua penting karena apa? Bagi orang yang hidup itu bisa jadi sumber kekuatan, inspirasi atau bahkan penyesalan. Bisa jadi sumber inspirasi. Kalau kita ditinggalkan oleh seseorang terus kemudian kita mendapatkan pesan, biasanya kita akan mengingat-ingat pesan itu. Saya ingat betul ketika mama saya dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, ketika di rumah sakit, dan itu saya anggap sebagai pesan terakhir mama saya. Mama saya berkata gini, mama ini tidak bisa kasih apa-apa ya gitu ya. Betul saudara, saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, enggak. Saya berasal dari keluarga yang serba kekurangan saudara. Saya pernah makan telur mata sapi dibagi menjadi 4 karena saudara saya 4. Kalau saudara kan makan telur mata sapi berapa? 4 kan sekali makan. Kalau saya enggak, 1 dibagi 4 dan saya sangat heran. Kalau sekarang saya misalkan boleh tanya, saya akan tanya sama mama saya, kenapa harus telur mata sapi? Kalau di dadar kan jauh lebih besar sih saudara ya. Kenapa harus digoreng telur mata sapi pada waktu itu? Tapi itu yang pernah saya alami. Terus kemudian kami makannya selalu pakai kecap, saudara. Jadi mama saya beli kecapnya itu botolan gitu, botol besar. Dan saya salah satu kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan adalah saya yang paling akhir nyuntek kecap itu, terus kemudian saya benar-benar lihat ada cicak mati di sana. Saudara, kalau misalkan itu anak kijang, terus kemudian dikasih alkohol, itu kan jadi berharga. Tapi ini bayangkan cicak di dalam kecap, saudara, berharganya apa sih sebenarnya? Tidak ada berharganya, saudara. Saudara ketawa di atas penderitaan orang lain itu loh, manusia berdosa itu selalu gitu, saudara. Kalau saya seneng, saudara tidak mau seneng gitu. Kalau saya susah, saudara seneng di atas penderitaan orang lain gitu ya. Itu kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan mama saya berkata gini, mama tidak bisa kasih apa-apa ya. Tetapi mama bakalan datang menemui kalian kalau karena satu hal. Kalian berempat bertengkar karena sesuatu. Benar saudara, tidak ada harta yang bisa dibagikan. Mama saya cuma berkata, ojo tukaran, dan kami bingung berempat. Karena kami bingung apa yang mau kami pertengkarkan. Biasanya orang bertengkar itu kan karena harta sih ya. Kami tidak punya gitu, apa yang kami pertengkarkan? Tidak ada saudara. Terus kemudian kata-kata selanjutnya dari mama saya gini, mama tidak rela ya, kalau misalkan kalian bertengkar, jadi hantu pun mama akan mendatangi kalian. Bayangkan saudara, apa yang dikatakan mama saya. Saking tidak relanya, jadi hantu pun mama saya akan datang gitu ya, menghampiri kami supaya kami tidak bertengkar. Karena itu yang kedua saya menuliskan, ini bisa jadi sumber kekuatan, sumber inspirasi. Bukan penyesalan kami, saudara. Maka kami berempat ketika kami memikirkan tentang sesuatu, kami selalu ingat pesan mama. Jangan sampai tukaran ya, jangan sampai tukaran. Kami selalu bergandengan tangan gitu ya, punya rumah 1 dicicil oleh orang 4, itu yang kami lakukan gitu saudara. Tidak tukaran. Menjadi inspirasi buat kita. Nah saudara, mungkin orang-orang yang kita kasih pernah mengucapkan sesuatu buat kita, opa kita, oma kita, dan itu menjadi kenangan yang berharga buat kita, saudara-saudara sekalian. Nah mari saya tunjukkan beberapa contoh kata-kata orang yang last word, kata terakhir, dan itu sangat berharga. Kalau saudara lihat topi ini, saudara ingat enggak? Kira-kira topi ini siapa yang pakai gitu ya? Bob Marley, betul. Wah sudah lebih tua daripada saya ya saudara ya. Beberapa mungkin akan menyebut bukan Bob Marley, tapi kalau tokoh Indonesia siapa? Nah betul, Mbah Surip, tapi saudara ternyata lebih kuno daripada saya ya. Saya berpikir Mbah Surip, saudara berpikir Bob Marley, hebat. Siapa yang suka dengan topi ini saudara? Dan tebakan saudara memang betul, ini Bob Marley. Bob Marley di akhir hidupnya yang tidak sampai tua, dia sampai usia 36 tahun dan di akhir hidupnya dia berkata, money cannot buy life. Saudara, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bob Marley? Dia seorang Kristen, sekalipun dia menganut agama Rastafari gitu ya, sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa Afrika itu adalah Israel yang akan dipulihkan oleh Kristus. Tapi dia percaya kepada Yesus.
Dan di akhir kehidupannya, di hembusan nafas yang terakhir sebelumnya, dia berkata, uang tidak dapat membeli kehidupan. Bagi saudara yang sekarang berpikir bahwa masa depan itu berarti bahwa memiliki harta banyak, punya uang banyak, dan saudara mengesampingkan tentang kehidupan rohani saudara, maka mari ingat dengan kata-kata terakhir Bob Marley, bahwa tidak sepenuhnya hal-hal dunia itu sepenting yang kita pikirkan. Dunia menawarkan gini, kesuksesanmu itu dari apa? Dari kehidupan yang berhasil. Tetapi kekristenan tidak berkata demikian, saudara sekalian. Kalau kita lihat Bob Marley, maka sebenarnya dia sedang berkata, ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan dengan kekayaan harta. Alkitab mengajarkan bahwa cukup itu cukup. Bahkan beberapa pujian mengatakan yang enough itu apa sih sebenarnya? Cuman satu. Apa saudara? Christ is enough. Terus kemudian kita tetap mikir secara duniawi. Iya, karena apa? Punya Kristus, punya segalanya. Kita tetap berpikir duniawi saudara, padahal maksudnya tidak demikian. Christ is enough. Bagi kita punya Kristus itu loh cukup saudara. Punya Kristus itu cukup. Karena apa? Karena dia akan mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Wajar manusia menginginkan banyak hal, saudara. Tetapi ketika kita diperhadapkan seperti Bob Marley, 36 tahun, diawali dengan kanker yang ada di kaki, merambat ke seluruh tubuh. Hartanya, kekayaannya, pada akhirnya dia katakan tidak dapat membeli kehidupan. Maka sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting daripada kekayaan. Karena kalau saudara perhatikan Paulus itu menggunakan kata dunia itu dua, kosmos dan aion. Dan dua-duanya ya saudara menunjukkan kefanaan, menunjukkan kesementaraan. Dan Paulus sedang berkata pikirkan hal-hal yang kekal. Itu jauh lebih penting. 1 Korintus 2 Paulus mengatakan begini, penderitaan yang kamu alami sekarang itu penderitaan yang kecil dibandingkan dengan mahkota yang akan kamu terima di dalam kekekalan. Jadi ini pesan terakhir Bob Marley, saudara. Yang kedua, kalau saudara lihat seorang remaja yang namanya Roy Pontoh, saya langsung sebutkan. Dia hidup tidak lama, saudara. Usianya berapa? Dari tahun 84 sampai 99 yang pintar matematika, saya enggak saudara, sekolah teologi itu enggak pintar matematika ya kawan ya, enggak. Berapa? 15 ya, usianya baru 15 tahun. Tetapi kalau saudara lihat perkataan terakhir dari Roy Pontoh di dalam kerusuhan yang terjadi di tahun 99. Mereka sedang retreat, lalu kemudian terjadi pada waktu itu kerusuhan besar. Terus kemudian beberapa orang naik ke tempat mereka retreat. Anak-anak kecil sembunyi semua di bawah kursi. Lalu kemudian orang-orang yang menggunakan ini, terus kemudian mereka bawa pedang, mereka lihat anak-anak kecil seret keluar. Salah satunya yang diseret adalah Roy Pontoh. Dan ketika Roy Pontoh ada di depan, maka kemudian dia bawa Alkitabnya, dia pegang Alkitabnya begini. Terus kemudian ada orang yang bertanya kepada dia, sangkali Yesusmu, maka kamu akan pulang bertemu dengan keluargamu. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan situasi demikian, kita jauh lebih tua daripada Roy Pontoh. Saya membayangkan ketika saya berada di posisinya Roy Pontoh, belum tentu saya akan mengucapkan seperti yang Roy Pontoh katakan. Dia berkata, beta Laskar Kristus, katanya Roy Pontoh. Dan apa yang terjadi? Pedang itu kemudian menebas tangannya, tangannya putus, Alkitab itu jatuh, bersimbah dengan darah. Dengan percucuran darah tangan yang lepas, sekali lagi orang itu bertanya kepada Roy Pontoh, kamu masih punya tubuh, kamu masih bisa bertemu dengan keluargamu sekalipun kamu tidak punya tangan. Sangkali Yesusmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa jawaban Roy Pontoh? Sekali lagi dia berteriak, beta Laskar Kristus, karena beta Laskar Kristus adalah memang tema retreat pada waktu itu. Tahu ya saudara beta ya?
Beta itu kamu, beta itu saya ya. Semakin keras dia berteriak, saudara, maka pedang itu menebas perutnya, seluruh isi perutnya keluar, dan dia rebah pada waktu itu juga. Tetapi sebuah catatan menarik, saudara. Beberapa orang yang selamat berkata, ini adalah kata terakhir dari Roy Pontoh. Kata terakhirnya bukan selamatkan aku, tolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Bukan, saudara. Kata terakhirnya apa? Satu kata. Dia berkata, Yesus. Saudara, ketika kita diperhadapkan di posisi yang sama, apakah kita akan berkata beta Laskar Kristus dan kita akan berkata Yesus yang paling utama buatku? Akankah kita akan berkata demikian, saudara? 15 tahun loh saudara ini. Dan sebelum retreat, mamanya di tahun 2011 di sebuah gereja bercerita, sebelum meninggal, saat masih di rumah, sebelum pergi retreat, Roy sempat bertanya pada ibunya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, Ibu, surga itu seperti apa? Yang kedua, saudara, bagaimana menjadi pahlawan iman? Yang ketiga, apa yang antikris kerjakan di bumi? Saudara, kalau lihat 3 pertanyaan ini, bukankah sebenarnya sangat mewakili apa yang dialami oleh Roy Pontoh? Kita sering kali mendengar gini, hamba Tuhan yang berkata, mau sabar, kita pasti ketemu dengan Pak Sabar terus, Bu Sabar terus, saudara sabar, saudari sabar. Enggak, saudara, yang kita temui siapa? Bapak jengkelno, ibu mangkelno, saudara mencekno, saudari, dan lain sebagainya, saudara. Itu yang kita hadapi. Dan Roy Pontoh ketika mempertanyakan, 3 hari kemudian, dia harus berhadapan dengan hal tersebut. Tetapi dia lulus di dalam imannya. Pada akhirnya dia benar-benar melihat surga yang sesungguhnya. Pada akhirnya dia memang menjadi seorang pahlawan iman. Dan dia tahu siapa antikris di dalam dunia ini. Kematiannya kalau saudara perhatikan mengakibatkan artikel itu diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Dan orang melihat kehebatannya Roy Pontoh. Kekristenan semakin rekat. Banyak orang yang bertumbuh secara iman karena apa yang dilakukan oleh Roy Pontoh. Bukankah penting, saudara, Les Wood? Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus adalah tetelestai. Ini bahasa tingkat tinggi ya, saudara. Kalau saudara mau tahu, ini cuma Kak Foni sama Cevani aja yang tahu. Tetelestai yang artinya sebenarnya adalah the end, artinya adalah sudah selesai. Dan itu yang akan kita pelajari selama 2 jam ke depan, saudara. The end, saudara ya. The end itu adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Pernah dengar 7 perkataan Yesus di atas kayu salib? Pernah? Yang hafal, saya kasih hadiah. Nanti minta sama Cece Fani dan Kak Foni ya. 2 orang. Di atas kayu salib ya saudara, Yesus itu mengucapkan 7 perkataan. Yang pertama adalah dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita tahu ceritanya, ada penjahat yang mengolok-olok Yesus, kalau memang engkau Yesus, selamatkanlah dirimu, kenapa engkau harus disalib bersama dengan kami? Tetapi yang sisi kanan entah sisi kiri mereka berkata gini, kamu itu loh, kita ini dihukum karena kita ini memang orang berdosa. Tetapi kita lihat apa yang menjadi kesalahan Yesus, gak ada saudara. Lalu yang kanan berkata, saya anggap kanan ya saudara, karena kiri itu seringkali identik dengan hal-hal yang buruk ya saudara. Saya anggap penjahat yang kanan. Yang kanan kemudian berkata, Yesus kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah akan aku. Lalu kemudian Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu ungkapan yang kedua. Yang ketiga, Yesus menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Dan kalau kita perhatikan, kemungkinan besar dititipkan oleh Yohanes itu yang paling utama. Dikatakan begini, ibu inilah anakmu. Terus kemudian kepada murid-murid Yesus berkata, inilah
ibumu. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26 sampai dengan 27, saudara. Hargai ya saudara, dengarkan saya, karena saya menghafalkan ini tadi malam 7 ini susah sekali saudara ya. Yang keempat, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang keempat. Yang kelima, Yesus berkata apa? Aku haus, betul. Untung ada Kak Foni ini, sudah mulai lupa saya. Yang keenam, tetelestai. Nah inilah muncul saudara, di N-nya itu sebenarnya di sini, menurut Injil Yohanes. Tetapi kemudian orang-orang di abad yang ke-17 berpikir ini bukan endingnya. Endingnya adalah kalimat yang ke-7, dan kalimat yang ke-7 itu adalah gini, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sekalipun di ayat yang ke-30 tadi kita lihat, sesudah Yesus berkata, sudah selesai, terus kemudian ada kata gini, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa dia bukan anaknya Allah yang cuma tunduk pada Allah, tetapi dia adalah Allah sepenuhnya. Karena dia tidak menyerahkan nyawanya seperti manusia, dalam konteks manusia. Dan Allah mengambil nyawanya, tidak. Dia secara sukarela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah. Jadi tetelestai saudara, the end, sudah selesai itu termasuk salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan belajar apa yang the end, apa yang tetelestai, apa sih sebenarnya yang sudah selesai. Bagi saya yang pertama ya saudara, ayat ini mengajarkan, Yesus sedang mengatakan selesai sudah penderitaanku. Dan saya menuliskan begini, bukan bisikan keputusasaan, melainkan seruan kemenangan. Selesai penderitaan saudara, tetapi bukan berarti bahwa ini kekalahan. Di ayat yang belum ya. Leonard Ravenhill berkata begini, Christ did not say I am finished. Tetapi yang dikatakan adalah it is finished. Ada banyak orang di akhir hidupnya mereka berkata hopeless. Tidak ada harapan lagi dan mereka berkata, wis selesai aku. Tetapi kalau kita memperhatikan Ravenhill, seorang pengkhotbah terkenal di Inggris, penulis buku terkenal, salah satu pelopor Pentakosta sih menurut saya, karena dia bergerak di bidang doa dan kebangunan rohani. Dia berkata, Yesus tidak berkata, aku selesai. Bukan, Yesus berkata, tugasku sudah selesai. Dan saudara kalau kita perhatikan di ayat yang ke-30 memang dikatakan berkatalah ia. Tetapi kalau saudara bandingkan dengan beberapa Injil yang lain bukan memakai kata berkata tetapi menggunakan kata berseru. Dan menurut saya saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus bukan hanya berkata gini, sudah selesai dengan tenaga sisa, enggak. Tetapi menurut saya, setelah dia mengungkapkan berbagai perkataan 7 kata di atas kayu salib, maka dia dengan mantap berkata, it is finished, gitu kalau bisa digambarkan. Tetelestai, sudah selesai. Bukan perkataan tanpa harapan, saudara. Bukan bisikan, tetapi ini teriakan kemenangan. Karena kalau saudara perhatikan apa yang dialami Yesus itu bukan hal biasa. Saudara, kita sering kali mendengar Yesus yang berjalan di jalan Via Dolorosa. Apakah penderitaannya ringan? Sama sekali tidak, saudara. Itu seluruh mental, seluruh fisik, wis bener-bener dijatuhkan di sana. Yesus bukan hanya mengalami sakit secara fisik. Kita dengar dicambuk, di tiap cambuk ada 3 kail dari tulang. Jadi setiap kali itu menyentuh daging, maka dagingnya itu akan robek 3. Dan ada 3 cabang di sana, berarti 9. Kerak, kerak, kerak. Saudara, kita sering kali ngeri ketika kita terluka sampai kemudian kita lihat gajih-gajih kita sendiri. Itulah yang dialami Yesus, saudara. Bukan hanya itu, dimahkotai duri. Bukan hanya itu, secara mental dihina, diludahi, diolok-olok. Orang yang di bawah berkata, engkau katanya Mesias, turunlah sekarang.
Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu, bagaimana engkau bisa menyelamatkan kami? Segala hinaan Yesus terima, saudara. Belum lagi dia harus bawa salibnya. Saya tidak terpikir, saudara, ketika memikirkan itu. Maka ketika membicarakan tentang salib, saya selalu teringat dengan, saudara tahu enggak ya, ada yang tinggal di bawah namanya Oma Deborah Kurniasari. Cecilita tahu ya, dia masih kecil segini loh, saudara. Saya selalu kagum ketika Oma Deborah khotbah terus kemudian dia ngomong gini, saudara, kalau kita ingat tentang salib Kristus dan dia sungguh-sungguh menangis, meneteskan air mata. Khotbah yang lain enggak. Tetapi ketika dia membicarakan tentang salib Kristus, dia selalu meneteskan air mata. Dan saya pernah membaca di salah satu buku, saudara, yang paling penting kalau misalkan kita berada di situasi-situasi tersulit hidup kita, pandang salib Kristus. Kita pernah tidak melakukan hal yang sama? Seberapa berharga sih salib Kristus buat kita? Apakah itu hanya sekedar aksesoris? Tetapi kalau kita belajar, salib bukan hanya sekedar aksesoris. Yang jauh lebih penting bukan salibnya. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang tergantung di atas kayu salib. Kita kenal pribadinya, bukan salibnya. Orang bangga memakai kalung salib, tetapi tidak pernah berbangga ada Yesus di dalamnya. Maka saudara, ini bukan bisikan, tetapi seruan dengan segenap kekuatan Yesus. Dia berpikir bahwa aku sudah menanggung semuanya. Lihat pergumulan Yesus di Getsemani ketika dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan saudara lihat mulai dari situ dia mengalami pergumulan fisik dan psikis. Buktinya apa? Keringatnya bercampur dengan darah. Dan secara medis kalau saudara pelajari hal itu sangat mungkin. Ketika seseorang mengalami ketakutan secara luar biasa, maka beberapa pembuluh darah itu pecah dan kemudian keluar bercampur dengan keringat. Saudara, kalau kita lihat itu kita akan menghargai betapa berharganya keselamatan kita loh saudara. Jangan main-main dengan keselamatan kita. Karena ditanggung oleh orang yang sungguh-sungguh bisa kita percaya. Minggu lalu di Muria saya menyampaikan tentang rencana yang sempurna. Sempurna itu dalam arti yang pertama karena diinisiatori oleh orang yang memang perencana yang luar biasa. Dan saya menutup, kalau tidak ada eksekutor yang tepat, maka sebenarnya semua rencana itu akan gagal. Di dunia kerja kita kenal konsep gini, the right man in the right place. Sehebat apapun orang, kalau misalkan tidak disertai dengan tim yang hebat, tidak bisa menempatkan orang yang tepat, maka rencana itu tidak akan terlaksana dengan baik, saudara. Maka inisiator baik diakhiri dengan eksekutor yang baik. Jadi bukan hanya berkata, tetapi dia dengan segenap kekuatan, dia berkata, sudah menang. Banyak orang berpikir salib itu adalah kelemahan, kekalahan. Tapi kalau kita pikir, salib itu adalah mikrofon surgawi yang mengumumkan, apa saudara? Dosa dikalahkan, maut dihancurkan, hidup baru dimulai. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-15 ya saudara. Paulus berkata, kalau orang lain membanggakan hal yang lain. Paulus di ayat yang ke-14 berkata gini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain karena apa saudara? Cuma satu hal. Dan dia tidak berkata salib saja. Dia berkata apa? Salib siapa? Tuhan kita. Terus kemudian ditambahkan dengan Yesus Kristus. Bagi kami yang sekolah teologi ya saudara, Kak Foni, Cece Fani, Kak Yogi, kami tahu pasti bahwa penulis itu menuliskan sesuatu bukan tanpa alasan. Di bagian lain Paulus cuma berkata salib Kristus. Di bagian lain Paulus cuma berkata salib. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa kebanggaannya cuma salib, dia mengatakan dengan sangat spesifik.
Salib bukan sembarang salib ya saudara. Paulus berkata, salib yang aku banggakan adalah salib di mana ada yang pertama kata Tuhan di sana. Tidak sembarang orang saudara bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Maka dia perlu menambahkan kata Tuhan di sana. Salib Tuhanku ya ini bukan manusia biasa, ini Tuhan. Karena ada banyak orang berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa. Yang kedua dia berkata namanya adalah Yesus. Dan itu pun tidak cukup bagi Paulus. Dia perlu menambahkan dia bukan sembarang Yesus. Karena pada waktu itu Yesus itu banyak. Kalau yang pernah belajar tentang makam Talpiot, beberapa orang berkata bahwa nama Yesus kan banyak. Kenapa kita bisa yakin bahwa ini makamnya Yesus, bahwa Yesus pernah dikuburkan di sini? Dan beberapa orang berkata, ini loh kuburnya Yesus, mayatnya masih ada di sini. Kita meyakini bahwa dia bangkit, dia tidak dikuburkan seperti orang-orang yang lain, saudara. Karena nama Yesus banyak. Dan Paulus menambahkan dengan kata Kristus di sana. Menambahkan dengan kata Kristus. Jadi lengkap, saudara. Dan ini sama seperti yang dituliskan oleh Yakobus. Saudara, Yesus di pasal pertama ayat yang pertama, dia berkata, Tuhan kita. Kenapa saudara? Yakobus mengalami sebuah transisi balik ketika melihat kebangkitan Yesus. Dulunya dia berpikir, loh ini kan saudaraku, tidak mungkinlah dia Tuhan. Itu juga yang mungkin akan kita alami ketika kita berkata, ada saudara kita yang berkata, aku ini Mesias loh. Kamu ini sembarangan kalau ngomong. Itu yang dialami Yakobus ketika Yakobus melihat sendiri kebangkitan Yesus dicatat di dalam Yakobus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Yakobus salah satunya. Maka kemudian dia menuliskan, dia Tuhan kita. Bagi seorang saudara yang meyakini orang yang pernah hidup bersama dia sebagai Tuhan. Kalau bukan melihat sesuatu yang pasti, dia tidak akan berkata demikian. Tidak semudah itu, saudara. Tetapi dia menuliskan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di bagian ini kebanggaan Paulus bukan sekedar salib, tetapi karena ada siapa yang tergantung di sana. Paulus kenal tidak dengan Yesus? Kenal, saudara. Lihat di dalam kisah 9, 1 Korintus 9, 1 Korintus 15. Paulus berulang kali secara pribadi bertemu dengan Yesus. Di Damsyik secara pribadi dia lihat cahaya yang besar dan kemudian Paulus bertanya, siapa engkau, siapa engkau? Dan Yesus menjawab, Saulus, Saulus, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Bagaimana konsep kita tentang salib selama ini, saudara? Apakah kita berpikir seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini kelemahan karena Yesus tidak pernah turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya. Dia mati selama 3 hari. Dan kita tidak punya bukti yang otentik bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bukan kita dalam arti kita sekarang ya saudara, tapi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi saudara lihat, bagi kita kekuatan Allah di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, bagi orang-orang dunia salib itu adalah kebodohan. Percaya pada salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita salib itu adalah kekuatan Allah. Karena apa saudara? Salib itu adalah titik kulminasi seluruh rencana Allah digenapi. Tanpa salib Kristus, kelahiran Yesus itu tidak akan ada gunanya. Mungkin kita bisa berkata sebaliknya, tetapi memang titik kulminasinya adalah salib. Maka saya mengucapkan gini, salib adalah mikrofon surgawi yang mengumumkan dosa dikalahkan, mau dihancurkan, dan kita bisa start a new life. Kita punya hidup yang baru, kita punya pengharapan baru, kita punya arah yang baru. Itu karena salib, saudara. Karena salib. Dan yang terakhir kita lihat, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Ketika Yesus di atas kayu salib di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, Yesus berkata gini, kamu akan mengalami ketakutan di dalam dunia. Tetapi kata yang menarik yang dikatakan oleh Yesus, kamu tidak usah khawatir. Karena apa? Yesus berkata gini, aku telah mengalahkan dunia. Betul.
dia telah mengalahkan dunia. Yang fana, yang sementara, yang akan segera berakhir. Dan Yesus berkata dia mengalahkan. Ketika dia mengatakan mengalahkan dunia, maka yang digunakan sebagai senjata adalah salib Kristus. Salibnya mengalahkan dunia dan pada akhirnya memberikan kita victory, kemenangan. Di dalam Yohanes pasal yang Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14, Yesus juga menyampaikan hal yang sama melalui Yohanes. Dikatakan begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi mereka akan kalah oleh anak domba. Terus kemudian kata yang menarik gini, kalau dia menang, maka kemenangan itu juga menjadi milik kita. Tetapi kata terakhirnya adalah bagi orang yang dipilih dan yang kedua, yang setia kepada Yesus Kristus. Saudara, masihkah kita menganggap remeh tentang salib Kristus? The end itu berarti selesai tentang penderitaan. Tetapi bukan sekedar penderitaan. Yesus sedang mengatakan, I give you victory. Engkau menderita tetapi pada akhirnya engkau akan menerima kemenangan. Seperti aku menang di dalam salib, maka engkau juga akan menang ketika engkau membawa salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bagaimana menghidupi salib? Bagaimana kita meneladani Kristus lewat salibnya? Bagi saya secara sederhana gini, di dalam Markus 8 ayat yang ke-34 dikatakan, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri yang pertama, yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut aku. Mengikut aku diletakkan di bagian akhir, saudara. Dan bagi saya, kalau kita menghargai salib Kristus, maka yang pertama, jangan pernah menyalibkan Kristus untuk yang sombong loh kita ngomong 2 kali. Saya mengatakan ribuan kali saya menyalibkan Kristus. Di dalam pikiran saya, tangan saya, perilaku saya, hati saya terus-menerus menyalibkan Kristus. Karena Yakobus 4 ayat yang ke-17 berkata, setiap orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu, ia berbuat dosa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa itu selalu sifatnya negatif. Nyolong gitu ya, berbuat zina, hendak. Kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukan, itu dosa di hadapan Allah. Ketika Allah berkata engkau harus memberitakan Injil dan engkau tidak memberitakan Injil, maka itu dosa di hadapan Allah. Karena itu bagi saya ya saudara, memikul salib itu berarti gini, bukan hanya pikul, tetapi bagi saya akan menancapkan salib itu di tangan saya kanan dan kiri, di hati saya, di pikiran saya, di kaki saya. Semuanya harus ada salib Kristus. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa sebenarnya mengikut dia itu berarti pikul salib, saudara. Bukan hanya memikirkan tentang berkat-berkatnya. Ada poin 2 tentang hutang lunas, yang ketiga karya yang sempurna. Nanti Cece Fani yang akan menjelaskan, karena sudah 45 menit ya saudara. Dan pujian tadi 45 menit, saya juga 45 menit. Saudara, saya berharap bahwa bagian yang pertama ini benar-benar menyadarkan kita, the end, itu bukan berarti akhir segala-galanya. The end itu bukan akhir dari segala-galanya. Saya akan menutup dengan ini ya saudara. Saya punya Justin Bieber loh saudara. I'm not trying to be perfect, just trying to be like Jesus. To be like Jesus itu jangan cuma dipikir bahwa kita murah hati, berbelas kasihan, enggak. Tetapi sekali lagi, pikullah salib kita. Saudara, ini adalah quote and quotes gitu ya. Quote and quotes dari bukunya Xavier Quentin Pranata, saya membaca, judulnya adalah Season, setiap musim di dalam kehidupan kita. Dan di dalamnya itu ada salah satu judul, itu yang cuma judulnya quote and quote. Dan ketika saya baca, saya menemukan maksudnya adalah gini, dia pernah bepergian ke luar negeri, bukan saya ya saudara, dia pergi ke luar negeri, lalu kemudian dia lihat sebuah nisan, dan di nisan itu tertuliskan di pertama, itu quote and quote. Terus kemudian dia tanya kepada orang lain, dan jawaban orang lain gini adalah gini, quotes yang pertama itu menandai tentang kelahiran, quotes yang kedua itu menandai tentang kapan dia mati.
Tetapi yang paling penting bukan kapan dia lahir dan kapan dia mati. Yang paling penting adalah spasi antara coach yang pertama dan coach yang kedua. Saudara, apa last word yang akan kita tuliskan? Apa last word yang akan kita katakan ketika kita di end? Semua akan berakhir di dalam dunia ini. Jangan berkata bahwa hidup kita masih lama. Ada Roy Pontoh yang 15 tahun. Saudara, bukan berapa lama yang penting kita hidup, tetapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Dan tentu saja mari kita berpikir sama seperti Bob Marley dan yang lain-lain. Apa yang akan kita tuliskan di sana? Apakah Yesus, apakah harta kita, apakah studi kita, prestasi kita, kebanggaan kita, dan lain sebagainya. Semoga kita akan berkata hal yang sama seperti Yesus. Sudah selesai secara rohani. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Lewat firman-Mu kami disadarkan bahwa kematian Kristus adalah hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit, Engkau memberikan kehidupan yang baru untuk setiap kami. Bapa, kami menyadari hidup kami suatu saat pasti akan berakhir. Tetapi kami sungguh berdoa, biar Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, supaya kami tetap terus berada di track-nya Tuhan, di jalurnya Tuhan, setia di dalam Engkau Tuhan. Sehingga seperti Matius katakan, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Biar Tuhan mendapati bahwa kami adalah orang yang sungguh setia di hadapan Tuhan. Dan kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Berkati setiap anak-anak-Mu, kiranya Tuhan menolong di dalam setiap pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Biar mereka tetap memandang dan mengutamakan, mereka membanggakan salib Kristus sebagai bagian yang paling penting di dalam kehidupan mereka dan kami semua. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Oke, boleh tepuk tangan untuk tim multimedia yang sudah mempersiapkan video pengumuman. Yang barusan teman-teman lihat ada video pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Seperti biasa, ada beberapa hal yang mau saya highlight buat teman-teman. Yang pertama, buat teman-teman yang belum ikut care, silakan setelah ibadah ini teman-teman bisa menghubungi ke kakak-kakak yang ada di belakang untuk tanya-tanya dulu tentang care. Terus menyesuaikan jadwalnya dulu. Atau mau tanya-tanya mau ikut care-nya siapa, kayak gitu. Nah, care ini buat teman-teman yang belum tahu adalah tempat di mana kita istilahnya komsel lah ya. Tempat di mana kita bisa sharing, kita bisa cerita-cerita, bisa main bareng dan lain sebagainya. Terus kita tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk open recruitment. Jadi kita masih membuka untuk teman-teman yang mau join dalam pelayanan di tempat ini. Dalam semua bidang yang hari ini teman-teman bisa lihat. Baik itu Asyir yang di depan, kakak-kakak yang ada di belakang multimedia dan sound, ataupun tim praise and worship yang ada di depan panggung tadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada ketertarikan untuk bisa join ke pelayanan di tempat ini, teman-teman bisa menghubungi ke kakak-kakak pengurus yang ada di belakang juga. Dan yang terakhir, kita setiap hari Jumat, kita ada persekutuan doa di tempat ini jam 8. Buat teman-teman yang bisa meluangkan waktunya silakan untuk bisa join ke sini. Jadi ini enggak tertutup untuk teman-teman yang sudah join pelayanan aja, tapi teman-teman jemaat yang mau ikut silakan nanti teman-teman juga bisa datang ke tempat ini hari Jumat, setiap hari Jumat jam 8. Pengumumannya nanti bisa teman-teman lihat di grup keluarga Youth Community. Oke?
Tidak ada pengumuman tambahan dari kakak-kakak yang ada di belakang. Untuk doa penutup sekaligus doa berkat, saya serahkan pada Ko Hengki lagi. Silakan Ko. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau pada siang hari ini kami masih boleh melaksanakan ibadah kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Siang ini Tuhan, secara khusus kami sisipkan doa kami untuk youth center yang ada di tempat ini. Bapak, Engkau memberkati setiap pengurus yang ada. Biar lewat setiap pengurus ini, setiap kami yang hadir bukan hanya beribadah secara rutinitas, tetapi lewat setiap program, lewat setiap apa yang direncanakan, setiap apa yang dicanangkan, Bapak, semuanya itu boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kami semakin menyadari apa yang menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan GPPS Sawan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati kedua penatua kami, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, supaya lewat kehidupan dua penatua kami ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mereka dapat membawa gereja-Mu semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk setiap kami yang hadir. Bapak, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, setiap kami yang hadir. Entah itu pergumulan di dalam sekolah, pekerjaan, ataupun dengan keluarga kami. Tetapi kami yakin dan percaya Allah hadir bersama-sama dengan kami. Dan Allah akan menyelesaikan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, mereka yang berjerih payah untuk kami, mereka yang berlelah-lelah untuk kami. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang, kami tetap mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya kami dapat tiba di rumah kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami dengan sukacita yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mari arahkan pandangan-Mu kepada Allah, dan mari kita terima berkat yang luar biasa itu dari Allah Bapa kita. Kita terima cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya yang tidak pernah terbatas, yang telah Dia buktikan di atas kayu salib untuk setiap kita. Sehingga kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia itu. Dan kita juga menerima penyertaan, pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan berkat ini kita terima di dalam Allah Tritunggal, di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.